akan menolong kegiatan-kegiatan ke depan dengan niat. Adapun misi yang akan kita emban ke depan adalah satu, melaksanakan kerjasama kemitraan dengan IDUKA dalam dan luar negeri. Dua, menjembatani komunikasi guru, sharing pembelajaran, pendidikan, dan lain-lain. Mendukung upaya penjaminan pengontrolan dan ikan guru, membangun budaya literasi, numeracy, finansial, dan penguatan karakter. Memfasilitasi guru mengembangkan keterampilan belajar abad 21 yang merupakan hal yang mau tidak mau suka tidak suka harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Melaksanakan kegiatan berkaitan ini untuk mendukung profesionalitas guru, mengupayakan kesejahteraan guru melalui jalur legal konstitusional, memfasilitasi pengembangan PI, KI, dan teknologi tepat guna, serta menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, bermartabat, maju, dan independen. Bapak Ibu semua, bahwa kami adalah Edi Hasanuddin dari SMK 53 Jakarta. Alhamdulillah dalam ini diminta oleh Bapak Ketua Umum IKTI untuk mewakili beliau karena beliau sedang melaksanakan tugas. Nama lengkap kami adalah seperti ini, bahwa dalam melaksanakan kegiatan ke depan kami akan mensupport apapun yang akan diprogram organisasi. Insya Allah program yang akan dibuat dan yang sudah dan sedang dilaksanakan akan berjalan sebagaimana mestinya. Tentang pendidikan kami adalah dari SD sampai kepada S2. Alhamdulillah dimudahkan Allah sampai selesai. Demikian juga pengalaman guru sudah hampir termasuk di akhir ujung pengabdian. Juga ada beberapa kegiatan dan terakhir adalah Ketua Umum PIT 2020 yang baru diminta oleh Bapak Edi, yang akan berlangsung nanti bagaimana ke depan kita akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini kita alhamdulillah kebetulan Pak Edi sudah berada di depan kita. Beliau adalah founder Bina Talenta yang akan memberikan bagaimana penjelasan SMK berbasis industri. Awal kita bahwa dalam pengelolaan SMK dengan mengimplementasikan prinsip kualitas yang diterapkan industri ke dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki hard skill dan soft skill sesuai tuntutan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri. Inilah SMK berbasis industri tersebut. Nah, ini akan dijabarkan bahwa SMK atau kita sebagai guru akan menyiapkan siswa untuk menguasai praktek, memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri tersebut. Salah satu upaya adalah dengan mengembangkan teknik faktori dan teknoprak di SMK dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri supaya kompetensi lulusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Program yang akan dilaksanakan dalam Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu kepada standar dan produksi yang berlaku di industri. Sedangkan teknik faktor itu akan menjadi pengembangan Teaching Factory yang mampu menyesuaikan perkembangan industri yang pesat. Nah, dalam hal ini kita tentu mempunyai tujuan bagaimana SMK berbasis industri telah dituangkan oleh Direktorat SMK. Bahwa tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kompetisi lulusan SMK yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga berdampak kepada penguatan daya saing industri di Indonesia. Kompetensi yang dihantarkan secara integratif melalui penerapan Teaching Factory adalah kompetensi yang meliputi keahlian di ranah psikomotorik, afektif atau sikap, kemampuan berpikir atau mental, atau hard yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah dan problem yang ada pada SMK itu sendiri. Sehingga pendidikan SMK akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dari sisi keterampilan, namun juga produktif dalam bersikap baik. Dalam kegiatan sampai jam 11 nanti akan ada tanya jawab yang akan dibawa oleh Ibu Susanti Ning Astuti, Eskom dari SMK Negeri 1
Bang Sari Jepara. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Edi Irwansyah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pokok daripada SMK berbasis industri, karena dari dahulu kami berpikir sangat sederhana. Jadi sebelum ada program-program ini, kami sudah berpikir waktu itu bahwa sangat sederhana bagaimana kita menyiapkan anak-anak dan industri bekerja sama dengan kita, dan sebaiknya mereka apabila mau membantu sekolah atau SMK kita, mereka harus bekerja sama karena tidak semua kompetensi SMK itu mudah menjalankannya. Contohnya kami di teknik pengelasan itu sangat berat, biayanya sangat besar, sehingga perlu ada industri yang betul-betul ingin atau mau bekerja sama dalam pasangan institusinya. Jadi dalam konsep kami bahwa apabila industri itu nanti memesan kepada kita, memesan kepada SMK itu, bahwa mereka perlu tenaga kerja misalnya 20 orang per tahun. Nah, kita siapkan dengan bantuan daripada industri, tenaga kerja ini kita siapkan selama lebih kurang 3 tahun, dan tahun ketiga mereka sudah siap pakai. Contoh adalah teknik pengelasan. Jadi apabila mereka sudah mampu, kompeten untuk menguasai kompetensinya di sekolah, yaitu sampai posisi pengelasan 6G, baik SMAW, GMAW, GTAW, maupun OAW, itu akan sangat luar biasa bagi industri. Nah, harapan kita adalah seperti itu. Sehingga nanti masing-masing sekolah kita atau SMK yang berhubungan dengan industri tersebut tidak akan menjadi masalah dalam penyaluran tenaga kerjanya. Mudah-mudahan dari pencerahan dari Bapak Edi Irwansyah nanti akan bisa arahnya ke sana. Sehingga nanti bagaimanapun kondisi kita, tetap harus kita usahakan agar kita mampu bekerja sama dengan industri yang sekarang memang sudah ada, misalnya PT Komatsu Indonesia bekerja sama dengan beberapa sekolah, tetapi kami lihat kelemahannya di lapangan, bahwa akhir-akhirnya belum full melaksanakan kegiatan ini, sehingga pada saat siswa atau anak-anak, apalagi dalam masa pandemi ini untuk praktek, mereka masih tetap kekurangan. Bahkan masa pandemi ini kita memang betul-betul sangat bermasalah dalam hal produksi atau produktif. Namun mudah-mudahan apabila pandemi ini segera berlalu, dan insya Allah nanti pada bulan Januari kemungkinan kita akan ada tatap muka, walaupun dengan protokol kesehatan ketat, kita akan dapat menjabarkan ini. Jadi sekali lagi kami tekankan di sini, apabila memang industri berkeinginan bekerja sama dengan kita dan mereka mau menggunakan tenaga kerja dari SMK kita yang telah kita siapkan, artinya mereka tetap harus berkontribusi kepada sekolah kita, karena bagaimanapun juga pendanaan di sekolah kita adalah sangat terbatas. Dan sangat kita tahu betul bahwa pemerintah belum bisa dan mampu untuk memenuhi mendapatkan kompetensi sesuai dengan yang diinginkan. Khusus untuk kompetensi yang tertentu mungkin itu tidak masalah. Tetapi kompetensi contoh seperti teknik pengelasan perlu ada suatu terobosan ke depan, sehingga nanti kompetensi teknik pengelasan ini betul telah disiapkan di sekolah, dan akhirnya nanti industri tinggal menggunakannya. Dan ini adalah sangat keuntungan bagi industri itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat berjalan dengan baik webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Edi Irwansyah dan Ibu Susanti yang akan membawa kegiatan ini sampai jam 11 ke depan. Dan selamat datang, mohon maaf apabila salah. Dan salam dari Ketua Umum kami, Pak Edi, kepada kita semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Insya Allah dengan niat karena Allah semuanya akan bernilai ibadah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Edi Hasanuddin selaku Wakil Ketua IJVI tahun 2020 yang sudah berkenan mengantarkan kegiatan webinar pagi hari ini. Menjadi tenaga kerja yang kompeten adalah dambaan bagi semua SMK di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa apa yang ada sekarang, informasi yang beredar bahwa SMK itu menjadi penyumbang terbesar. Itu dikarenakan tidak semua lulusan SMK kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu,
Mari selanjutnya kepada Bapak Edi Irwansyah untuk bisa berkenan menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Ibu peserta sekalian, mohon untuk bisa menyimak acara ini, paparan ini, kemudian nanti apabila ada bertanya, silahkan bisa mengetikkan melalui media chatting yang ada. Monggo Bapak Edi Irwansyah Saputra, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Edi mungkin harusnya bisa dipindah dulu. Pak Edi ya. Ya, oke, bentar saya share screen. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan dari Direktorat oleh Pak Wajib oleh Pak Dadan dan Sukma dari DKSMK. Silakan Pak Dadan. Kita beri waktu dulu Pak. Ya, mohon maaf suaranya putus-putus. Halo. Iya, Bapak. Putus, Bu. Halo. Mana? Apakah suara dengar? Ibu. Pak Edi Irwansyah suaranya kok putus-putus, Bapak. Bentar. SMK berbasis industri. Ya. Ya. Ini ya materinya Pak Irwan. Sudah betul? Halo Pak Irwan. Ya. Ya. Sudah kelihatan di layar? Halo. Ya. Sudah terlihat di layar semuanya?
Halo Bapak Ibu, sudah bisa mendengar? Mungkin bisa direspon. Maaf, suara masih putus-putus, Pak Irwan. Ya, Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu karena ini kemungkinan ini kehilangan sinyal untuk Pak Irwansyah. Beliau mungkin masih memperbaiki. Ya, menjadi SMK tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kompetensinya itu adalah impian bagi semua SMK di Indonesia. Dan itu adalah hal yang tidak mudah karena butuh perjuangan yang tidak sedikit. Bagaimana siswa-siswa kita yang kita ajar itu bisa kompeten, betul-betul kompeten di bidangnya dan juga diakui di dunia industri. Itu yang sangat diperlukan. Karena pengakuan dari industri sangat-sangat diperlukan bagi seluruh SMK di Indonesia. Banyak SMK yang mencoba untuk bekerja sama menjadi sekolah binaan dari industri-industri yang ada tersebar di seluruh penjuru Indonesia di segala bidang kompetensi keahlian, dan itu juga membutuhkan tidak sedikit tenaga
bagaimana kepercayaan industri terhadap suatu SMK juga sangat diperlukan sekali. Kebetulan saya adalah sebagai host dan moderator, ini adalah sebagai guru SMK di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, yang mana menjadi salah satu industri kreatif yang sekarang mulai banyak dilirik, mulai berkembang, mulai harus bangkit, karena sebagai sebuah SMK yang ada di sudut desa, itu tentunya tidak mudah untuk bagaimana kami membawa SMK ini menuju bekerja sama dengan industri-industri kreatif yang ada. Bapak Irwan sudah bisa muncul? Sudah bisa didengar, Bapak Ibu? Ya, oke, sip Pak Irwan. Monggo dilanjut Pak Irwan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Mohon izin Pak, mungkin bisa diinikan videonya dinonaktifkan, suaranya saja Pak, khawatir koneksi kurang bagus Pak. Oke. Oke. Stop, Pak. Kemudian ada proses pembahasan. Pada pembelajaran hukuman produk jasa, jika ada produk jasa, apa yang bisa dihasilkan untuk bisa mengertinya cara komentaris seperti apa saja yang dimiliki untuk menciptakan sebuah produk atau jasa. Oke, dalam resort tersebut ada jurusan atau kurikulum, kemudian ada SDM, ya, fasilitas, pendanaan, ada sistem manajemen dan relasi, ya, relasi dengan industri, kemudian ada regulasi di sana. Oke. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk? Itu ada kebutuhan. Ya. Jadi sebelum kita menentukan produk jasa,
kita bisa terlebih dahulu menentukan pemetaan pasar. Yang berikutnya dari pemetaan pasar itu kita bisa melakukan kebutuhan-kebutuhan internal. Misal ada peralatan atau media belajar, bahan ajar sekolah dan lain-lain. Yang berikutnya ada kebutuhan pasar yang berupa final produk ataupun jasa. Ada subkontrak, kemudian ada permasalahan atau problem solving. Proses pembelajaran pada SMK berbasis industri, di sana ada yang disebut dengan unit produksi atau business center. Di sini ada siswa masuk, ya. Kemudian ada proses pembelajaran nanti bisa berupa teaching factory, ya. Karena prinsipnya SMK berbasis industri itu pembelajarannya menggunakan pembelajaran teaching factory. Okay. Dalam pembelajaran tersebut ada kompetensi, kemudian ada pengayaan produksi. Di dalam pembelajaran ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti ada suasana atau wawasan industri. Ya. Yang berikutnya ada sikap karakter building, jadi sikap karakter yang akan dibangun dari proses pembelajaran itu. Kemudian ada pendampingan, ya. Ada standarisasi, ada problem solving, kemudian ada quality control atau evaluasi. Jadi secara proses pembelajaran ini otomatis nanti ada output yang dihasilkan. Ya. Output ini ketika dia berupa produk, ya, baik barang ataupun jasa, maka nanti akan menjadikan outcome atau pendapatan. Kemudian output juga bisa kita praktekkan ke unit produksi. Jadi sebenarnya kenapa harus ada unit produksi di SMK? Itu karena kita menyadari siswa kita untuk praktek di industri yang sesuai dengan kebutuhannya itu kan sangat terbatas, Bapak Ibu. Biasanya siswa kita bisa praktek di industri paling 2 sampai 5 orang anak. Sementara selebihnya mereka harus mencari industri yang lainnya. Maka dengan adanya unit produksi yang sudah menggunakan teaching factory berbasis industri itu, maka siswa bisa belajar di unit produksinya atau praktek di sana, bahasanya seperti itu. Ya, dari unit produksi itu juga ada menghasilkan outcome. Yang berikutnya untuk pemilihan bahan ajar, ya. Dari bahan ajar ini, ya, bahan ajar standar dan ada quality-nya. Jadi standarisasi dari bahan ajarnya dan ada quality control-nya. Dalam hal ini quality control-nya otomatis nanti dari industri. Oke. Dalam menentukan bahan ajar tentu kita tidak lepas dari produk atau jasa, barang atau jasa tadi, produknya. Kemudian di sana juga ada kurikulum. Untuk produk, mungkin produk itu bisa menghasilkan part atau sub pekerjaan yang ada di industri. Ya. Sementara kurikulum adalah potensi yang diambil untuk menciptakan sebuah produk tadi. Oke. Maka di sana kita butuhkan untuk membuat sebuah produk, ya, harus ada sinkronisasi antara produk tadi dengan kurikulum yang ada di sekolah. Sinkronisasi di sini selama ini kan kita sinkronisasi antara guru produktif dengan industri. Kalau yang kita lakukan antara guru produktif dengan industri, mestinya ketika dipertemukan guru produktif dan
industri yang berkaitan dengan kejuruan tadi mesti akan nyambung. Nah, bagaimana supaya sinkronisasi ini lebih mengarah nggak hanya ke guru produktif, tapi semua guru yang mengampu pada jurusan tersebut. Ya, jadi implementasinya seperti ini. Proses pembelajaran itu ada standarisasi dan ada quality control-nya, kemudian ada kurikulum yang sudah tersinkron tadi, sudah disinkronisasi kurikulumnya. Nah, kemudian dari kompetensi itu menghasilkan bahan ajar. Bahan ajar ini yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau saya selalu menekankan kepada sekolah binaan dari pihak Talenta, sinkronisasi kurikulum itu dilakukan antar mapel. Jadi mulai dari mapel Normada sampai dengan mapel produktif ini harus tersinkron. Karena kan siswa SMK ini kan lebih gampang diarahkan. Jadi kita lebih gampang membantu SMK ketika semua guru juga sudah saling tersinkron. Jadi antara satu mapel dengan mapel yang lain ya saling mendukung. Ya. Apa sih yang selama ini kita lakukan di Talenta? Jadi kerjasama antara SMK dengan industri dalam program kami adalah yang pertama kita melakukan praktek kerja industri. Praktek kerja industri kita lakukan selama 6 sampai 12 bulan. Ya. Dan ini anak kelas 11 atau kelas 12 ya, dilaksanakan di industrinya, di perusahaan yang bersangkutan. Yang berikutnya kita juga ada untuk pelatihan guru. Dalam hal ini untuk menularkan ilmu yang ada di industri, ya, skill yang ada di industri untuk dimiliki oleh guru di SMK, supaya guru juga nanti bisa menularkan ke siswanya. Jadi ada transfer knowledge di sana, transfer ilmu pengetahuan. Yang berikutnya ada pelaksanaan kurikulum. Ya. Jadi kami melakukan kurikulum industri juga di SMK. Ada beberapa industri yang mereka menginginkan anak yang masuk ke industrinya itu memiliki kompetensi minimal yang ada di industri yang dibutuhkan oleh industri. Skill minimalnya apa kan gitu. Walaupun memang banyak industri yang tidak sampai membuat kurikulum, kan memang industri itu nggak ngerti apa itu kurikulum. Mereka kan dengan kurikulum silabus ATP, mereka juga akan kebingungan apa itu. Maka sini tugas kami dari pihak lain adalah membuat kurikulumnya. Jadi ketika kami datang ke industri, kita tanya kebutuhan industrinya seperti apa. Dari sana kita guru di sekolahnya. Yang berikutnya ada pengadaan laboratorium praktek. Jadi yang namanya SMK pasti punya lab atau bengkel. Ya, lab atau bengkel itu nantinya akan mendapatkan standarisasi dari industri yang ada di kita. Ya, industri binaannya, industri pendampingnya. Yang berikutnya Mohon maaf Pak, ini suaranya putus-putus Pak, soalnya kurang jelas kami dengar Pak. suaranya putus-putus. Ya, ini suaranya tuh apa ya, tidak jernih begitu ya, putus-putus Pak. Mungkin kurang dekat dengan mic-nya Pak. Coba disesuaikan terlebih dahulu Pak, supaya maksimal didengar oleh para peserta. Halo, tes. Masih putus-putus Bapak? Agak cukup jelas Pak, coba mungkin lebih mendekat lagi Pak.
yang berikutnya dalam hal penggunaan brand industri di SMK. Ya, jadi SMK yang bekerja sama dengan industri itu bisa membranding sekolahnya dengan menggunakan branding industri yang bersangkutan. Jadi kita kelas industrinya apa, misal sepeda motor, berarti kita nanti bengkelnya brandingnya sesuai dengan industri yang bekerja sama dengan kita. Kemudian ada bisnis aliansi. Jadi dari program kami endingnya bagaimana antara SMK dengan industri itu memiliki sebuah unit usaha bersama yang berkait dengan industri yang terkait. Jadi ketika kita bekerja sama dengan industri, bagaimana unit produksi kita itu juga menjadi unit produksi yang diakui oleh industri. Jadi misal kita punya bengkel, berarti bengkel kita juga harus standar industrinya. Bahkan kalau bisa menjadi sebagai service center ya, atau bisa menjual produknya atau menggaransi dari produk-produk yang ada di industrinya. Dan kami juga insya Allah mulai tahun depan kita upayakan untuk bisa sampai dengan penyaluran lulusan ke industri. Bisa info apa sih manfaat dari SMK bekerjasama dengan Bina Talenta? Di sana nanti peserta didik akan mendapatkan pelatihan yang standar industri. Jadi siswa praktek itu benar-benar langsung kita dapatkan siswa kita di misal di pihak kedua, pihak ketiga dan seterusnya. Jadi misal sepeda motor berarti siswa ya langsung prakteknya di pabriknya, langsung di perusahaannya. Begitu juga dengan industri-industri yang lain. Kemudian sekolah akan mempunyai tenaga pengajar yang mampu mengajar sesuai dengan teknologi yang ada di industri yang terkini, ya. Karena dengan program kami tadi ada magang guru, ya. Setiap ada perubahan teknologi maka industri akan melakukan pelatihan untuk guru-guru di SMK. Yang kemudian mempunyai sarana dan prasarana untuk pendidikan peserta didik yang sesuai dengan standar dunia industri. Karena lab ataupun bengkel ataupun unit produksi tadi nanti akan disertifikasi oleh industri. Ya, ini adalah proses pembuatan kurikulum yang ada di kami di Bina Talenta. Jadi ketika kami datang ke industri, kita tanyakan kebutuhan standar industri itu apa, mengikuti standar mereka. Nah, kemudian dari kebutuhan itu, kita tim kurikulum Bina Talenta. Jadi tim penyusun kurikulum kita juga dari guru-guru yang ada di IGVI, jadi dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Ya, di antaranya itu ada Bu Santi, itu termasuk penyusun kurikulum kita. Yang berikutnya, kurikulum yang telah kami susun tadi bisa dilaksanakan di sekolah. Langsung, kalau sekarang ada kelas industri, bisa langsung dibuat untuk kelas industrinya. Ya, misal kita saat ini ada kelas industri service handphone. Ya. Nah, service handphone dalam hal ini bisa untuk service handphone segala merek. Ya. Bisa segala merek. Jadi kemudian ada juga sepeda motor. Ya. Nah, sepeda motor juga nanti bengkelnya bisa untuk servis sepeda motor dari segala merek. Jadi walaupun brandingnya adalah branding dari sebuah industri, tapi bagi kami di Bina Talenta tidak menutup kemungkinan untuk siswa belajar dari merek lain. Ya, jadi kita nggak membatasi antara
satu industri dengan industri lain yang lain. Jadi misal ketika sekolah Bapak Ibu mengambil industri sepeda motor yang ada di kami, ya, kemudian Bapak Ibu juga bekerjasama dengan industri sepeda motor yang lain, itu kita tidak masalah, tidak mempermasalahkan, karena kami yakin kami tidak bisa mengakomodir semua SMK untuk bisa praktik, ya. Kemudian untuk bisa penyaluran lulusan di industri yang ada di kami sangat akan itu ya, untuk pembelajaran kita bisa dengan industri-industri yang lain. Jadi kita bisa bergandengan dengan industri yang lain. Ya, jadi misal kok kurikulum yang kami buat tidak ada jurusannya di sekolah, maka bisa dilakukan dengan menggunakan mata lokal. Nah, jadi misal kayak servis handphone itu kan kita masih ada ini ya, jurusannya ini jurusan komputer apa jurusan elektro kan gitu. Tapi kalau mau masuk ya jurusan elektro, dia 80% kayak KIK-nya masuk ke sana. Ya, kalau nggak di sekolah yang memiliki kelas industri tersebut, bisa melakukan dengan mata lokal ataupun ekstrakurikuler. Ya, jadi Bapak Ibu berkaitan dengan praktik di Bina Talenta itu kita praktik 6 sampai 12 bulan ya, karena kita basisnya kelas industri, karena industri besarnya mereka tidak ingin direpotkan oleh pada umumnya siswa. Makanya industri-industri yang ada di kami, mereka meminta ya, praktik itu 6 sampai 12 bulan. Ya, jadi siswa belajar di industri itu selama 6 bulan atau 12 bulan ya, sampai itu 6 sampai 12 bulan. Nah, dari sana kita mewajibkan industri itu belajar mengajari anak kita sekitar 1 sampai 3 bulan pertama. Ya, jadi siswa kita itu datang ke sana selain punya skill minimal yang ada yang sudah disampaikan di sekolah, maka kewajiban industri juga mengajarkan kompetensi yang mungkin tidak ada di sekolah ya. Disuruh bekerja, mengerjakan ini itu dan seterusnya. Mereka mengajari, maka di bulan ketiga dan seterusnya atau bulan keempat, industri ini sudah mulai menggunakan tenaganya walaupun belum maksimal, belum seperti tenaga kerja pada umumnya. Karena memang di sini kita statusnya sebagai siswa kita masih belajar di sana, jadi butuh tetap pendampingan dari industri. Yang berikutnya, kenapa kita industri itu meminta praktik yang begitu lama? Mungkin banyak sekolah kami praktiknya nggak sampai 6 bulan, itu bagaimana ya? Kalau dari industri mereka nggak mau, karena mereka ingin setelah mereka mengajari selama 6 sampai 12 bulan, maka harapan dari industri sebenarnya adalah ya, siswa ini akan kembali ke mereka begitu. Jadi umumnya siswa praktik yang menggunakan yang lewat Bina Talenta itu setelah selesai praktik mereka akan ditawari kontrak kerja. Ditawarkan kontrak kerja, apakah siswa itu mau menerima atau tidak. Ya. Cuman memang umumnya siswa kita setelah selesai praktik ketika ditawari kontrak kerja itu siswa kebanyakan bingung. Bingung, masa ya sih saya udah praktik 6 bulan mengerjakan ini dan nanti lulus akan bekerja ini lagi. Kebanyakan di antara mereka menolak. Jadi walaupun menolak,
di industri yang ada di Bina Talenta itu, ketika anak tadi kembali ke sana kan mereka sudah dapat sertifikat dari industrinya, maka begitu anak yang kembali ke industri dilihat sertifikatnya dan seterusnya, maka anak tadi juga otomatis langsung masuk tanpa banyak syarat ini itu. Jadi itu yang bisa kami tawarkan ya, ke industri. Makanya bagaimana ketika kita memang memutuskan untuk SMK berbasis industri, itu yang utama adalah membuat sinkronisasi kurikulumnya. Jadi semua mapel nanti harus sinkron. Ya. Menggunakan metode teaching factory tadi, teaching factory berarti berbasis produk, mau produknya seperti apa dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini nanti kita bisa saling berbagi, tanya jawab ya. Vokasi kuat mewakilkan Indonesia. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Terima kasih dari saya, Edi Irwan Saputra, Bina Talenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irwan, topik yang sangat menarik, SMK berbasis industri. Tadi ada apa itu TEFA, ada itu apa sinkronisasi kurikulum. Tentunya itu hal-hal yang tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu guru pengajar SMK. Oke Bapak Irwan, ini saya selaku moderator akan membacakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Irwan. Oh ya Bapak Ibu, mohon maaf karena tadi Bapak Irwan terkendala jaringan, maka suara beliau putus-putus ya. Oke Pak Irwan, pertanyaan pertama ini saya sampaikan dari SMKN 2 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Izin bertanya, apa bedanya teaching factory dengan BULD? Mohon penjelasannya. Monggo Pak Irwan untuk bisa langsung ditanggapi Pak Irwan. Teaching factory dengan apa, Bu? BULD. BULD. Ya. Kemudian langsung ditanggapi atau saya bacakan pertanyaan kedua berikutnya Pak Irwan? Dibacakan dulu, Bu. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Irwan dari Bapak Trimo di sini pertanyaannya, bentar. Assalamualaikum, mohon pencerahan dan contoh. Bentar, ini saya mohon pencerahan dan contoh bagaimana melaksanakan pembelajaran TEFA sementara waktu terbatas karena banyaknya pelajaran lain yang harus dilaksanakan. Terima kasih dari Pak Trimo. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ada dari Bapak Munawir. Ya, bagaimana alurnya untuk bisa bekerja sama dengan Bina Talenta? Ya, oke, sementara itu dulu pertanyaannya. Monggo Pak Irwan untuk bisa menanggapi 3 pertanyaan dari para peserta ini. Oke, apa bedanya teaching factory dengan BLUD? BLUD itu Badan Layanan Usaha Umum Daerah ya? Ya, Maksudnya ya, Ibu ya? Betul. Ya. Ya, jadi kalau teaching factory itu kan pembelajaran berbasis produk. Di sana
yang namanya produk itu tidak harus dari sebuah industri ataupun produk itu bisa dibuat atau misal produk barang atau jasa ini yang sekiranya laku di sekitar sekolah kita. Nah, itu kan berarti produk ini tidak harus dengan industri terkait. Sementara kalau yang untuk BLUD itu kan berarti kita benar-benar harus ada kerjasama antara industri yang terkait. Jadi tujuannya supaya siswa kita ya, bisa memiliki unggulan sesuai dengan kebutuhan yang ada di industrinya. Ya. Jadi kalau kita factory kan teaching factory dia berbasis produk, kompetensi untuk menciptakan sebuah produk itu. Ya. Walaupun tidak ada industri pendampingnya tetap bisa dilaksanakan. Sementara kalau yang untuk BLUD itu harus ada industrinya, seperti itu. Bapak Ibu. Yang berikutnya apa tadi Bu? Ya, yang pertanyaan berikutnya yaitu dari Pak Trimo, mohon pencerahan dan contoh bagaimana melaksanakan pembelajaran TEFA sementara waktu terbatas karena banyaknya pelajaran lain yang harus dilaksanakan. Oke, jadi itulah pentingnya sinkronisasi kurikulum, Bapak Ibu. Jadi sinkronisasi kurikulum itu bukan sinkronisasi antara mapel produktif dengan industrinya, tapi bagaimana sinkronisasi kurikulum itu dilakukan antara mapel produktif dengan mapel yang lain. Mapel yang lain di sini mapel normada, ya. Misal ada saya pernah ketemu dengan pengawas dari Jawa Timur itu beliau menunjukkan sebuah video pembelajaran siswa. Jadi dari pembelajaran yang berbasis industri tadi beliaunya sudah melakukan sinkronisasi kurikulum antar semua mapelnya. Jadi sehingga ketika pelajaran bahasa Indonesia, tapi pelajaran sebelumnya kan pelajarannya memasak mungkin untuk jasa boga, atau nanti ada contoh mapel yang lain pun bisa. Ya, jadi ketika siswa lagi sedang praktek memasak di dapur, ya, kemudian tiba-tiba ganti mata pelajaran, ya, maka bagaimana nanti guru normada ini tidak harus memindahkan anak dari dapur ke kelasnya, ya, karena sudah melakukan sinkronisasi, maka si bapak atau ibu guru normada ini masuk, beliaunya juga bisa masuk ke dapur boganya. Jadi misal pelajaran bahasa Indonesia, ya, karena lagi posisinya siswa memasak, ya sudah ambil KIKD-nya yang berkaitan tentang memasak misalnya. Jadi kan bisa saja anak disuruh membuat langkah-langkah untuk memasak masakan itu dengan baik, misalnya begitu. Atau misal untuk mapel produktif RPL misalnya, dulu saya ngajarnya RPL. Jadi ketika saya mengajar belum selesai, kemudian ada guru mapel yang lain, ya, guru matematika, padahal kita ngajarkannya pemrograman, ya, pemrograman dasar. Di sana kan berkaitan dengan logika matematika dan seterusnya. Karena tidak adanya sinkronisasi kurikulum, maka begitu ganti mapel tadi, pelajaran matematikanya juga otomatis yang lain, biasanya nggak nyambung. Jadi anak yang sudah awalnya dia terkonsep untuk kejuruannya, begitu ganti mapel produk normada, maka fokusnya mereka akan hilang. Nah, jadi
solusinya adalah melakukan sinkronisasi kurikulum. Kemudian setelah sinkronisasi kurikulum, maka nanti ada pembelajaran sistem blok. Ya, pembelajaran sistem blok ini ya bisa nanti yang praktek, misal 1 minggu praktek, 1 minggu normada. Jadi teori ada di 1 minggu berikutnya dan seterusnya. Itu mungkin solusinya begitu yang selama ini yang kita lakukan untuk SMK yang berbasis teaching factory ataupun berbasis industri. Iya, Pak Trimo, yang berikutnya bagaimana alurnya untuk bisa bekerja sama dengan Bina Talenta? Untuk bisa bekerja sama dengan Bina Talenta, kita melakukan registrasinya semua secara online, Bapak Ibu. Jadi kita tidak memungut biaya apapun ke SMK. Ya. Dengan SMK bekerja sama dengan Bina Talenta, maka saat ini kami ada sekitar 10-15 industri. Ya. Maka nanti Bapak Ibu setelah bekerja sama, silakan mau diambil semua industrinya juga boleh, atau mau diambil sesuai dengan yang ada jurusannya juga boleh. Ya. Ini prosesnya kita semua serba online. Jadi Bapak Ibu melakukan pendaftaran online, kemudian nunggu dikonfirmasi untuk mendapatkan nomor MOU-nya. Setelah dikonfirmasi, maka nanti Bapak Ibu silakan login di website Bina Talenta, kemudian nanti silakan download MOU-nya. Setelah di-download, cetak rangkap 2. Setelah dicetak rangkap 2, kemudian yang satu tanda tangan stempel dan bermaterai dari pihak sekolah, ya. Yang satu rangkapnya tanda tangan stempel biasa, kemudian dikirimkan ke kantor sekretariat kami, Bapak Ibu. Jadi nanti dari sekretariat juga akan mengirim kembali MOU yang untuk sekolahnya. Ya, jadi setelah Bapak Ibu melakukan MOU, silakan mau ikuti seluruh program kami, mulai dari praktek, kunjungan industri, sampai endingnya bagaimana sekolah memiliki usaha bersama antara SMK dengan perusahaan. Bahkan kedepannya kita usahakan untuk penyaluran lulusan dari SMK ke industrinya. Di sini kami bukan sebagai outsourcing ya Bapak Ibu, jangan dianggap wah berarti Bina Talenta outsourcing. Tidak, kami tidak outsourcing. Jadi kami hanya sebatas menyalurkan siswa SMK ke industri. Nah, kenapa kami berani menyalurkan? Karena Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan kami, kemudian mengikuti program kami, ya. Kami berharap sampai pelaksanaan kurikulum dan labnya juga mengikuti standar industri, maka nanti lulusannya ketika industri membutuhkan tenaga, maka siswa Bapak Ibu bisa langsung untuk mengikuti pendaftaran di perusahaan itu. Ya. Dan kami upayakan supaya siswa-siswa kita yang sudah mengikuti program kelas industri yang ada di Bina Talenta itu tidak lagi dipersulit dengan tes, interview, dan seterusnya. Ya. Karena nanti di aplikasi itu Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan kami, kita meminta untuk input data anaknya, kemudian anak sudah memiliki kompetensi apa, sertifikat apa, kemudian nanti diupload bukti dan seterusnya. Maka inilah yang akan kita sampaikan ke industri. Jadi kami sebatas hanya menyalurkan, bukan sebagai outsourcing. Jadi kami tidak mengambil keuntungan dari SMK. Di sini kami hanya ingin berbagi dan kita tumbuh bersama di SMK. Itu harapan kami, Bapak Ibu. Iya, sangat menarik sekali tadi dari Kutai Kalimantan Timur. Kalau kami boleh menambahkan bahwa memang Kemdikbud mendorong SMK itu menjadi BULD. Jadi kenapa demikian? Jadi di sini itu bagaimana pemerintah itu mendorong SMK untuk mengubah teaching factory unggulannya itu menjadi badan layanan usaha daerah, di mana nantinya bahwa SMK yang memiliki produk-produk unggulan itu dapat mengelola proses produksi di teaching factory yang sudah ada itu secara lebih fleksibel tanpa melanggar aturan. Di sisi lain juga bahwa siswa akan dilatih untuk memproses produksi selayaknya industri yang kemudian dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri.
Itu beberapa yang kami baca dari laman Kemdikbud terkait dengan SMK berubah menjadi BULD. Why not ya? Oke, mungkin dilanjut untuk pertanyaan berikutnya Pak Irwan. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Irmayanti Haji. Teknis pelaksanaan TEFA cenderung ditujukan untuk SMK bidang teknologi informasi. Mohon pencerahannya untuk pelaksanaan TEFA bagi SMK Bisnis Manajemen khususnya di jurusan atau di kompetensi keahlian otomatisasi dan perkantoran atau OTKP. Monggo Pak Irwan untuk bisa ditanggapi. Ya, jadi benar Bapak Ibu ya, saat ini mungkin kelas industri itu yang paling gampang untuk jurusan teknik selama ini seperti itu. Sementara untuk yang Bisman khususnya yang OTKP ini sekolah kesulitan untuk mencari industrinya. Dan dari yang kami lihat sih untuk OTKP ini industri yang paling pas adalah event organizer. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan dengan perusahaan yang bergerak di bidang event organizer, silakan untuk bekerja sama dengan industrinya. Kebetulan kita di Bina Talenta belum mendapatkan event organizer. Jadi industri yang bergerak di bidang event organizer kita belum dapat. Dan insya Allah kita tahun depan kita upayakan untuk ada. Ya. Tapi sekarang ini untuk Bisman, OTKP ataupun akuntansi, di kita ada accounting public. Ya. Dari sisi industrinya sih mereka mengatakan accounting public itu membutuhkan anak-anak jurusan sekretaris. Ya kalau dulu sekretaris karena industri tahunnya sekretaris. Kemudian mereka juga butuh dari anak-anak akuntansi. Nah, berarti kan di sini ada untuk OTKP, kemudian ada untuk akuntansi, seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi memang kami sendiri masih mengalami kesulitan untuk itu. Sementara sebenarnya kan untuk OTKP ini hampir ada di semua industri, cuman porsinya yang kecil kan gitu. Sehingga kita sangat sulit untuk menjadikan sebagai kelas industri teaching factory misalnya. Nah, jadi kalau memang ingin membuat kelas industri teaching factory untuk OTKP, berarti ya yang bagus di sana itu yang berkaitan dengan event organizer. Jadi untuk penjadwalan, kemudian untuk pengaturan acara dan seterusnya, ini bisa dilakukan oleh anak-anak OTKP. Itu sih Ibu mungkin yang bisa kita kasihkan gambaran untuk jurusan OTKP. Iya. Memang di mana-mana yang selalu menjadi pertanyaan itu terkait dengan TEFA itu pasti jurusan Bisman dan OTKP. Saya harus bagaimana ya? Pembelajaran TEFA-nya itu seperti apa? Itu bukan hanya pertanyaan dari panjenengan Bu Irmayanti, tapi hampir mayoritas jurusan-jurusan tersebut memang banyak sekali menemui kadang kendala ya terkait bagaimana sih TEFA-nya untuk Bisman itu. Ya. Kebetulan kalau saya sendiri memang tadi disampaikan oleh Pak Irwan, saya juga dari tim kurikulum di Bina Talenta, kebetulan jurusan saya juga teknologi Bu. Jadi memang di teknologi kita lebih mudah. Kebetulan untuk sharing pengalaman saja ya Bapak Ibu semuanya, di SMK saya sebelum dengan Bina Talenta saya juga sudah bergabung dengan beberapa industri, yang mana bagaimana sih konsep tadi pembelajaran berbasis industri itu seperti apa. Kita membawa konsep industri itu ke sekolah, berarti kita dari membawa bentuk ruangannya, bentuk pembelajarannya, nah, itu kita bawa ke sekolah. Karena apa? Mungkin di awal kita dengan mendatangkan instruktur industri, guru tamu, dan lain-lain. Kita selaku guru, kita juga magang di industri. Nah, dari pengalaman magang, baik saya selaku guru ataupun siswa, itu tentunya akan putus di tengah jalan kalau kita tidak bawa ke SMK. Nah, seperti apa tidak lanjutnya? Makanya sekolah harus menyediakan laboratorium atau ruangan praktek siswa yang memang betul-betul sesuai dengan konsep dengan industri yang ada yang kita bawa. Saya industri smartphone, saya bawa ruangan saya ada laboratorium smartphone. Di situ
saya mengajarkan dengan kurikulum yang sudah tersinkron dengan industri smartphone yang saya ikuti. Dan itu kita laksanakan, siswa yang PKL yang magang di industri smartphone, saya jadikan sebagai tutor sebaya, membantu saya di sekolah untuk menggunakan untuk menerapkan pembelajaran berbasis industri. Semua aturan-aturan industri yang akan saya pakai di dalam pembelajaran kelas industri tersebut. Ya, mungkin ya itu hanya sedikit gambaran. Mungkin banyak sekali sekolah-sekolah, kalau saya melihat sekarang ini sudah banyak yang mencoba bekerja sama dengan industri-industri. Seperti Bapak Ibu, mungkin tadi Pak Irwan mungkin bisa menampilkan kembali bagaimana salah satu slide-nya untuk bisa bergabung, sehingga Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa melihat mana linknya untuk bergabung dengan Bina Talenta. Dan memang betul Bina Talenta bukan outsourcing ya, dia hanya membantu untuk menyalurkan, menghubungkan sekolah Bapak Ibu dengan industri-industri yang sesuai dengan kompetensi di SMK Bapak Ibu semua. Nah, mungkin Pak Irwan bisa share kembali halaman terakhir kalau tidak salah Pak Irwan. Tadi ada link alamat untuk bisa dicatat oleh Bapak Ibu guru yang ada bergabung di sini, sehingga nanti kalau mereka ingin bergabung dengan Bina Talenta tidak akan kesulitan. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa mengetikkan atau mau mencoba membuka mikrofonnya juga kami persilahkan. Yang ingin izin bertanya karena ini masih belum ada lagi. Ya, itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi pihak Bina Talenta melalui website www.binatalenta.id ataupun melalui email sekretariat@binatalenta.id. Jadi dari situ tadi memang disampaikan bahwa nanti setelah Bapak Ibu bisa register di tersebut, Bapak Ibu mendaftarkan sekolahnya, nanti otomatis nanti Bapak Ibu akan mendapatkan form kerjasama, nomor kerjasama, sehingga nanti bisa dihubungi oleh pihak Bina Talenta. Bapak Ibu ingin bergabung di mana, karena di sini memang programnya bukan hanya sinkronisasi kurikulum, tapi juga ada untuk magang atau prakerin siswa, juga ada untuk magang guru. Dan memang kebetulan saya sudah bergabung di sini dan sudah mengirimkan siswa untuk kegiatan prakerin, yang mana memang sangat menguntungkan karena memang prakerin yang dijalin dari pihak Bina Talenta terhubung dengan industri-industri terkait itu memang mengutamakan bagaimana industri menyediakan fasilitas buat peserta didik yang mengikuti PKL. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir lintas pulau, menyeberangi laut ataupun lewat udara. Nah, nanti putra-putri Bapak Ibu itu selama mengikuti PKL dengan perusahaan di bawah naungan Bina Talenta itu akan mendapatkan fasilitas yang tidak sedikit, baik secara materi ataupun secara keilmuan. Ya Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang belum jelas dari paparan Pak Irwan tadi, mungkin kami bisa membantu. Ya. Itu ada yang bertanya, Bu. Ya, oke. Adakah industri yang berada di Sumatera Utara yang bisa bekerjasama dengan Bina Talenta? Iya, monggo Pak Irwan. Oke, mungkin ada Ibu. Di antaranya kita ada Planet Ban itu memiliki gerai sekitar 1.000 gerai di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya yakin di Sumatera Utara mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada Planet Ban itu untuk servis sepeda motor, semua merek sepeda motor. Nah, itu bisa. Kalau untuk yang lainnya mungkin kita nanti di tahun depan kita mengupayakan kita bisa sampai dengan 100 industri yang ada di Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan kita. Kenapa kami saat ini mendapatkannya kebanyakan di Jakarta? Karena memang diakui atau tidak industri yang skalanya nasional, kan industri yang dari luar pun mereka
membuka usahanya di Jakarta gitu. Jadi untuk saat ini memang kita lagi fokus untuk wilayah ya, walaupun kita tidak kemungkinan untuk industri di luar Jawa. Tapi kalau ada berbeda mungkin di daerah Sulawesi, kemudian daerah Kalimantan, Papua, ada beberapa kita bisa mengarahkan untuk sana seperti itu. Ya, jadi kami tegaskan kembali tadi pertanyaan terkait ada industrikah kerjasama untuk di wilayah Sumatera Utara. Mungkin tadi Pak Irwan juga terputus-putus. Di situ disampaikan bahwa untuk sementara di daerah Sumatera Utara kita terkait dengan jurusan TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, karena di situ ada Planet Ban yang memang di mana Planet Ban ini sementara memang tercover di seluruh Indonesia, sehingga Bina Talenta memfasilitasi untuk PKL di Planet Ban sesuai dengan area masing-masing. Jadi tidak lintas area karena kita sementara untuk Planet Ban sistemnya adalah siswa setiap hari berangkat dari rumah, tidak menggunakan fasilitas mes. Ya. Kebetulan saya baru selesai melakukan prakerin di Bina Talenta kerjasama dengan oxykreative.com Kota Tangerang, dan kami berjalan selama 6 bulan memang mengkhususan pada anak-anak jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, dari situ kita memang disediakan mes, kami tinggal di situ siswa saya selama 6 bulan untuk belajar dan juga berkontribusi di dunia rekayasa perangkat lunak. Oh iya Pak Irwan, ini ada pertanyaan dari Pak Eko Joko Santoso, mohon izin berkaitan dengan materi presentasi, bisa kami dapatkan di mana ya dan bagaimana? Salam. Ya. Ini lagi saya upload, Bu. Oh ya, siap. Ya. Upload di mana Pak Irwan? Di webnya? Bisa di download di download.binatalenta.id. Ya, Bapak Ibu, nanti untuk materi bisa Bapak Ibu sekalian nanti bisa download di binatalenta.id ya. Jadi nanti materinya akan di-share di situ sehingga Bapak Ibu bisa berbicara lebih lanjut. Juga tadi yang sudah sempat mencatat untuk nomor kontak nanti bisa bertanya lebih lanjut dengan admin di Bina Talenta. Ya, Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Irwan selaku narasumber sepertinya juga baru terkendala terus dengan jaringan komunikasinya. Ya, dari materi pagi ini kalau boleh saya garis bawahi bahwa SMK berbasis industri itu adalah sebuah konsep yang memang harus dilaksanakan, diikuti oleh seluruh SMK. Karena kalau kita sudah tidak mengenal dunia industri, karena kita itu adalah objek ya dari industri, di mana kita harus bisa ya ini nanti saya ketik Pak. Ya jadi di sini semua SMK di semua kompetensi keahlian kita harus bisa menjalin kerjasama baik dengan industri lokal, nasional ataupun bahkan industri-industri internasional. Karena apa? Dengan adanya kerjasama dengan industri tentu saja tadi disampaikan salah satunya adalah branding. Branding SMK akan menjadi naik apabila sekolah tersebut sudah menjalin kerjasama. Tentunya lulusan-lulusan yang dihasilkan dari SMK yang bekerjasama dengan pihak industri itu juga tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Ya, walaupun kita tahu di sini industri-industri belum semuanya merata tersebar di seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi dengan setapak demi setapak kita mencoba menyikapi dari industri yang ada di lokal daerah kita sendiri, atau mungkin bagaimana mengajak lulusan kita untuk bisa bergabung dengan industri-industri yang ada di luar daerah, karena bagaimanapun
kalau kita punya kompetensi keahlian yang betul-betul diakui industri, kenapa kita tidak berani untuk bergabung dengan industri-industri yang ada di sekitar kita ataupun di seluruh wilayah Indonesia. Oke Bapak Ibu, saya selaku moderator dalam acara sesi kali ini, mohon maaf apabila saya dalam memandu jalannya webinar siang hari ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kami juga mohon maaf atas kendala teknis yang ada terjadi pada pagi hari ini, karena memang di tempat saya sendiri juga ini mendung tebal, jadi juga sinyal kurang bersahabat. Kemungkinan di tempat Pak Irwan selaku narasumber juga demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya pada kesempatan kali ini pada forum webinar dengan tema SMK berbasis industri. Selamat berjumpa kembali pada forum webinar hari Senin dengan tema yang berbeda kembali. Terima kasih, saya akhiri sesi pada siang hari ini. Atas perhatiannya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dadan. Pak Dadan Sukma, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu patuhi protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya atas nama Direktorat SMK mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Edi Irwansyah, kemudian kepada moderator Bapak Dr. Andes Haji Edi Hasanuddin MT, kemudian moderator yang penuh semangat ini Ibu Susanti Ningsuti dari SMK Negeri 1 Bangsari Jepara. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas terselenggaranya acara koordinasi mutu SMK tahun 2020 ini. Saat ini bekerja sama dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Materi yang disampaikan menarik, yaitu SMK berbasis industri yang dapat diimplementasikan di SMK Bapak dan Ibu di wilayahnya masing-masing, bahwa SMK pembelajaran praktek untuk siswa itu bisa berbasiskan industri, bagaimana ketika masuk, kemudian tata tertibnya itu berbasis industri. Program yang ada di Rektorat itu ada program yang dinamakan program Teaching Factory, kemudian ada Teknopark, itu bisa salah satu untuk dikolaborasikan dengan program tersebut, begitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta host pada acara hari ini. Kemudian tidak lupa kepada Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, guru SMK di seluruh Indonesia yang sudah berperan aktif dalam acara koordinasi mutu SMK ini. Apabila Bapak dan Ibu punya ide inovasi atau contoh-contoh baik di sekolahnya, di wilayahnya, silahkan hubungi kami, kita bisa berbagi sharing mengenai apa yang jadi terbaik tersebut di program koordinasi mutu SMK ini yang kita selenggarakan di setiap minggunya. Baik, terima kasih kepada nama Direktorat SMK. Mungkin banyak. Berjumpa kembali di acara selanjutnya di minggu depan. Selalu pantau terus website Direktorat SMK dan media sosial Direktorat SMK. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Nik atau Pak Sairan. Halo Pak Sairan. Pak Sairan, halo.